Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu di antara kalian A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban, rabbil islami dinan, rabbil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbil zidni ilman warzuqni fahma, rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wa ya uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma taf'alaina warzuqna rasulullah min hajakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu absen dulu. Anissa Sarifah, Afriyanti Muhammad Nasir, Febri Yedelo. Sebelum ibu mulai, ibu mau tulis tujuan pembelajaran tersebut. Ada yang tahu pengertian dari sujud syukur? Coba Nanis. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terhindar dari bahaya. Yang lebih detailnya lagi, ibu akan menjelaskan tentang pengertian sujud syukur. Di sini sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sujud syukur ialah sujud yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya atas memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang melakukan sujud syukur kan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dia tidak hanya diungkapkan dengan lisan saja, tetapi dengan perbuatan. Adapun hukum dari sujud syukur itu yaitu sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Sebab melakukan sujud syukur itu, yang pertama itu karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa mendapat kabar gembira, bisa berupa kabar kelulusan. Itu kita harus mengucapkan sujud syukur. Terus yang kedua itu terhindar dari bahaya, seperti gempa bumi. Seandainya terjadi gempa bumi tapi kita berhasil, kita selamat dari gempa tersebut, sebaiknya kita melakukan sujud syukur. Adapun tata cara melaksanakan sujud syukur itu, yang pertama menghadap kiblat. Niat untuk sujud syukur. Yang terus sujud seperti sujud dalam sholat, tetapi bacaannya itu tidak seperti dalam sholat. Bacaannya itu yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian duduk kembali baru salam. Siapa yang mau mempraktekkan tentang sujud syukur? Feby?
syukur. Bisa langsung kembali ke tempat dulu. Sekarang ibu mau jelaskan tentang sujud sahwi. Di sini sujud sahwi itu pertama kita harus mengetahui pengertian dari sujud, yang kedua pengertian dari sahwi, yang ketiga gabungan antara sujud sahwi. Sujud di sini merupakan menempelnya 7 anggota sujud ke tempat sujud. 7 anggota ini yang pertama 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari ibu, jari kaki ibu, dan 1 wajah. Kemudian pengertian dari sahwi adalah lupa suatu bagian tertentu dalam sholat. Jadi pengertian keseluruhan antara sujud sahwi di sini adalah sujud yang dilakukan karena sebab lupa atau mengerjakan sesuatu bagian tertentu dalam sholat. Adapun hukum sujud sahwi di sini sama kayak hukum sujud syukur, yaitu sunnah. Apabila dilakukan mendapat pahala, tidak mendapat dosa. Tetapi dianjurkan untuk melakukan apabila kalian lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Tempat untuk kita melakukan sujud sahwi itu tempatnya itu bukan masjid, bukan. Tapi di bagian sholat itu tempat yang melakukan itu sebelum sholat, sebelum salam dan sesudah salam. Itu kita melakukan sujud sahwi. Kemudian sebab sujud sahwi. Sebab ada 5 penyebab kita melakukan sujud sahwi itu. Yang pertama, sujud sahwi karena sebab meninggalkan bagian sholat yang termasuk sunnah ab'ad. Maksudnya di sini sunnah ab'ad yaitu kita lupa atau kita meninggalkan tasahud awal, kunut subuh atau kunut pertengahan. Biasa pertengahan bulan Ramadan kan kita melakukan kunut, sama sholawat kepada keluarga Nabi. Nah, kalau saat kita meninggalkan salah satu di antara itu, berarti sebaiknya kita harus melakukan sujud sahwi. Yang kedua itu sujud sahwi karena sebab memindahkan bagian rukun kuali yang tidak membatalkan sholat. Seperti biasanya orang membaca surat takbir Allahu Akbar, setelah itu membaca doa iftitah, setelah itu surat Al-Fatihah. Di sini sebab yang kedua itu apabila kita memindahkan, sepertinya Al-Fatihah bacanya saat kita takbir surat doa iftitah, setelah itu surat Al-Fatihah, tapi kita membaca surat Al-Fatihah itu setelah di ruku. Itu pesannya kita melupakan atau kita memindahkan itu, sebaiknya kita melakukan sholat sujud sahwi. Yang ketiga itu sujud sahwi karena sebab menambah perbuatan yang membatalkan sholat, seperti makan atau berlebih-lebih rakaat. Biasanya kadang orang lupa, bisa yang sebenarnya zuhur 4 rakaat tapi dia lakukan 5 rakaat. Itu. Terus yang keempat itu sujud sahwi karena sebab ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Sama kayak yang pertama tadi ibu jelaskan, sebab yang pertama itu. Yang terakhir itu sujud sahwi karena sebab mengerjakan rukun fi'ili yang disertai dengan keraguan akan lebih atau tidak, seperti lebih-lebih rakaat. Biasanya orang kadang sholat ini sudah rakaat yang keberapa, sering lupa. Nah, biasa kalau seandainya lupa atau ragu-ragu, sebaiknya kita melaksanakan sujud sahwi. Sampai sini paham? Paham. Kemudian tata cara sujud sahwi itu yang pertama niat. Yang kedua itu membaca takbir untuk sujud yang pertama dengan membaca bacaan sujud sahwi. Setelah kita takbir Allahu Akbar, kita baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanahu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbi takbir, kemudian duduk di antara dua sujud kita membaca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warafa'ni warazukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kemudian kita sujud kembali, membaca lagi bacaan sujud sahwi 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu.
Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian kita duduk, tidak ada baca apapun lagi, langsung salam. Sampai sini ada yang mau mempraktekkan tata cara sholat sujud sahwi? Saya berniat sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yana. Subhana man la yana. Yanamu wa la yasu. Wala yashu. Subhana Man man la yana. Wala yashu. kita sudah selesai mendengarkan. Ibu, sampai sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Mengapa kita harus melakukan sujud sahwi dan sujud syukur? Ada yang lain? Ada yang bisa menjawab tidak pertanyaan dari teman kalian? Apa saja yang ada di otak kalian? Kalian jawab gitu. Apa pertanyaannya? Mengapa kita harus melakukan sujud sahwi dan sujud syukur? Kenapa? Kenapa harus kita sujud syukur? Kenapa harus kita melakukan sujud sahwi? Tadi Ibu sudah jelaskan untuk kalian. Saya Bu, apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang menggembirakan, seketika itu juga ia melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Coba ada yang lain. Afri, sayang. Kita dianjurkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Itu sujud syukur atau sujud sahwi? Sujud sahwi. Coba sujud syukur yang lain. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya. Bencana seperti apa? Seperti gempa bumi, tsunami, Ada lagi? Banjir. Apalagi? terjadinya angin kencang, Kebakaran, terus apa lagi? Angin puting, terus apa lagi? Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyimpulkan atau mengambil hikmah dari materi-materi tersebut? orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan Agak besar anugerah yang suaranya. diterima Ibu dari tolong Allah jelas. Subhanahu wa Ta'ala. Agak besar suaranya. Baca ulang kali Ketiga. pertama. Suaranya dibesarkan, Ibu tidak dengar. Pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya. Sudah, Bu. Kesimpulan atau hikmah dari sujud sahwi? Siapa? Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah atau khilaf
dan lupa harus segera bermohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Demikian halnya ketika kita bersalah dengan orang tua, guru maupun teman, harus segera berminta maaf kepada mereka. Siapa yang lain? Sonia mungkin bisa. Iya, Bu. Hikmah berikutnya adalah kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Yang lain lagi, jangan patokan di buku. Jangan berpatokan di buku. Jadi mau kalian berpikir. Selain itu, apa lagi? Ibu akan menyimpulkan tentang sujud syukur sama sujud sahwi. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika seorang mendapat kabar gembira. Mau itu sama yang seperti kalian sebutkan tadi, mau itu kabar gembira lulusan, dapat jodoh, dapat hadiah dari ayah. Dan sujud syukur itu dilakukan apabila kita mendapat musibah tapi kita terhindar dari musibah tersebut, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung. Itu jika kita terhindar dari bencana tersebut, sebaiknya kita melakukan sujud syukur. Dan kalau sujud sahwi itu dilakukan, kita lakukan sujud sahwi itu karena kita lupa ragu-ragu. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan dosa. Apalagi di sholat itu pun kita bisa kadang-kadang kita bisa ragu. Ibu saja tuh kadang, ibu sudah rakaat yang keberapa. Nah, kalau seandainya kalian ragu-ragu atau kalian rasa kayaknya sebelum melakukan bacaan ini, sebaiknya kalian harus melakukan sujud sahwi. Sampai sini paham? Paham. Mungkin pertemuan kita kali ini Ibu tutup sampai di sini. Rapikan dulu meja-mejanya, kita mau pulang.